Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang pendahuluan mungkin ya RPS untuk IDK 2. Nah, eh, pembahasan RPS ini guna untuk kontrak awal dalam menjalankan perkuliahan RPS IDK 2. Yuk, mari kita simak bagaimana RPS untuk kontrak IDK 2 yang akan kita jalani nanti. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di IDK 2 ini tim pengampunya terdiri dari saya sendiri, Pak Andi Subandi, Bu Husna, Bu Menarisa. Kemudian ada tim tutor dan tim skillab yang akan nanti disebarkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya untuk kompetensi dalam IDK 2 ini, silakan untuk dibaca sendiri untuk misi program studi, yang memang itu penting ya nanti untuk gambaran capaian lulusan kalian gitu ya. Nah, kemudian di IDK 2 ini beban SKS-nya 3 teori 1 praktek, prasyaratnya harus lulus IDK 1, maka dicek lagi IDK 1-nya lulus atau enggak. Kode mata kuliahnya keperawatan 428, semesternya penawaran di semester 2 berarti ya. Untuk tim pengampunya saya, Pak Andi, Bu Husna, Bu Menarisa, kemudian tim tutor ada tambahannya mungkin Bu Yusnila, Bu Indah, dan Bu Sri Mulyani gitu. Itu untuk tim tutor. Kemudian tim skill lab-nya itu ada tambahan dari kedokteran gitu ya. Jadi untuk mata kuliahnya sasaran pembelajarannya untuk IDK 2 ini setelah dikasih kasus untuk diskusi mata kuliah dulu ya, membahas konsep patologi, patofisiologi, mikrobiologi, parasitologi, serta farmakologi pada berbagai kondisi sebagai landasan mempelajari ilmu lanjutan atau keahlian, dalam hal ini adalah keperawatan. Kemudian sasaran pembelajarannya menjelaskan konsep patologi patofisiologi yang terjadi pada masalah yang diberikan, menjelaskan perbedaan proses infeksi, agen infeksius, berdasarkan struktur siklus hidup, mekanisme yang menyebabkan kerusakan sel dari penjamu. Kemudian menjelaskan konsep dasar farmakologi, di sini ada farmakodinamik, farmakokinetik yang mendasari pemberian terapi sesuai dengan masalah yang diberikan. Kemudian menjelaskan konsep dasar penataksaan spesimen, pemeriksaan, data penunjang, lain-lain sesuai dengan masalah yang diberikan. Oke. Oke, karena ini problem based, jadi semuanya berdasarkan masalah yang diberikan ya, problem based. Gitu ya. Oke. Untuk rancangan pembelajarannya ini sekarang pertemuan pertama untuk memahami tujuan pembelajaran, konsep IDK gitu ya. Pengantar IDK itu nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang hanya kontrak dulu aja, memahami tujuan pembelajaran dan lain-lain. Oke. Oke, untuk konsep IDK-nya saya berikan di video selanjutnya. Oke, kemudian dengan Pak Andi Subandi itu patologi patofisiologi ya untuk Pak Andi Subandi, kemudian tentang adaptasi sel, atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, diplasia itu dengan Pak Andi Subandi, itu 2 pertemuan, 3, 4, kemudian dengan saya lagi ngomongin tentang infeksi ya, struktur hidup, faktor yang mempengaruhi transmisi, perbedaan proses infeksi, kemudian kondisi yang melemahkan pertahanan penjamu, infeksi oportunistik itu dengan saya. Ini nanti akan saya berikan nanti silabusnya. Kemudian dengan Bu Menarisa itu menjelaskan tentang kelainan kongenital ya. Pas lah Bu Menarisa ngomongin maternitas lepas ya. Kemudian dengan Pak Andi Subandi itu tentang sel, radang, pengertian radang, jenis radang. Nah itu dengan Pak Andi Subandi. Dengan Bu Husna farmakologi,
ngomongin tentang farmakodinamik, farmakokinetik itu dengan Bu Nur Husna. Kemudian masih dengan Bu Husna ngomongin data penunjang, gitu ya, pemeriksaan lab, ronsen, MRI, dan bagaimana mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian dengan Bu Menarisa ngomongin tentang masalah jejak sel ya, penyebab jejak sel, fisiologi, biokimia jejak sel, kemudian ngomongin tentang proses penuaan. Kemudian terakhir dengan saya, toksikologi obat, kemudian peran perawat dalam pemberian obat itu, dan pertemuan 18 itu UAS. Kemudian ini untuk pustakanya, kemudian ada 2 tutor kasus, tutor 1, tutor 2 dengan beberapa penanggung jawab, ini nanti yang sudah disiapkan kelompoknya. Kemudian oke, pleno kriteria penilaian seminar, ketepatan penjelasan, ketepatan materi, daya tarik komunikasi, mau yang tertulis dan lisan, ketercapaian tujuan makalah, sikap selama presentasi, dan ketepatan media. Ini persentase penilaiannya sudah ada. Kemudian untuk seminar 1, seminar 2. Kemudian untuk grading scam makalahnya gitu ya. Ini silahkan sesuai kriteria ya. Sistematika, ketentuan gitu ya. Harus sesuai. Ketepatan materi juga harus sesuai. Kemudian untuk komunikasi tertulisnya ini penilaiannya silahkan dibaca. Presentasi ini penilaiannya silahkan dibaca. Kemudian untuk daftar tilik praktikum, mulai dari memberikan obat secara oral, obat secara sublingual, secara bukal, secara topikal, subkutan, kemudian IM, ya, kemudian apa lagi namanya, intrakutan, intravena, kemudian bahasa intravena, oke, ngasih obat lewat vial, ngasih obat lewat ampul, kemudian menghitung dosis obat, kemudian sterilisasi kimia itu silahkan nanti. Dan untuk pemeriksaan ini dengan kedokteran nanti akan diberikan modul khusus ya dari kedokteran, modul pemeriksaan nanti di laboratorium. Nanti akan diberikan jadwal khusus untuk dari kedokteran kapan. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan dibaca panduannya. Untuk selanjutnya akan saya berikan mungkin video tentang pengantar IDK satunya ya di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti akan saya kabari selanjutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dikirim di kolom chat live chatnya nanti ya. Ya itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you.